telah terpatri. Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Kenapa? Kitanya kitanya sendiri. Kita nggak usah nyariin orang lain. Kita. Kenapa kita tidak jadi pemberani? Kenapa kita tidak berani berjihad? Inilah karena imannya lemah. Ini teori saya. Iman, hijrah, jihad. Kalau imannya lemah mungkin, bagaimana mungkin Anda mau hijrah? Komodo cek Sunda mah jihad. Apa? Kita masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Kita tidak berani mengorbankan semua yang kita miliki. Padahal kita diajarkan oleh Ibrahim lewat anaknya Ismail, korbankan nyawa sekalipun untuk berkurban. Kita enggak, pelit. Nyumbang aja coba, kalau ada 10 ribuan, ada 5 ribu, yang dikeluarin 5 ribu. Kalau ada 2 ribu, yang 2 ribu. Pelitnya kita tuh dasar, bakhil. Tidak mau tijar dalam tabur, bisnis dengan Allah. Padahal Allah udah jamin kalau kamu berjuang menegakkan agama Allah, Allah pasti bantu. Dan bahkan Allah kuatkan kedudukanmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu semua Allah tahu, tapi kenapa yang dilaksanakan? Kembali ke pertanyaan Agus tadi, mudah-mudahan berkecamuknya sudah selesai dan mulainya juga sudah selesai. Kita sepakati Arimatea kita mulai dengan upgrading baik diri kita maupun kelompok kita ini untuk setiap hari baca Quran, sehingga resonansi dan segala berpikirnya pasti Allah kasih terus setiap hari. Hari ini saya baca ayat ini, besok saya baca lagi. Bisa berbeda inspirasi yang Allah kasih. Kemudian sholat, jangan sekali-sekali tinggalkan sholat. Ya. As-sholatu khairum minan naum. Jangan dijawab tes sholat dan naum. Tidur lagi. Lagi pakai AC, Ali. Oleh karena itu, saudara, sholat itu punya makna 3 dimensi. Nah, sholati, nusuki, mahyaya, mamati, ilahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan matiku hanya untuk Allah. Dikaitkan dengan nilai sholat. Sholat dalam dimensi pertama itu sholat dalam arti keyakinan. Allahu Akbar. Dari takbir sampai salam. Ini satu dimensi. Sholat dalam arti keyakinan. Kita nggak nanya kenapa ruku. Kita nggak nanya kenapa baca at-tahiyat. Kita yakin itu contoh sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dimensi sholat yang kedua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ibadah dan hidupku. Jadi selama kita hidup, ya, kok Muhammad lu harus berdimensi ibadah. Cari nafkah, ekonomi, budaya, pendidikan, politik. Tidak boleh wanusuki wa mahyaya itu lepas dari ibadah kita kepada Allah. Kalau orang barat sudah jelas mengklaim dirinya, mereka materialisme dan kapitalisme. Time is money. Kita tidak, kita time is pride. Kita waktu itu untuk ibadah, untuk banyak menjalankan. Caranya gimana? Ya setiap kamu melakukan aktivitas ibadah itu betul-betul karena Allah. Makanya sisihkan infaknya itu gampang, karena ngerti Anda kerja, Anda beraktivitas, semuanya itu karena Allah. Dan nanti Allah akan lihat apa yang kamu kerjakan. Surat 9 ayat 105. Ini pegang baik-baik untuk kinerja Arimatea. Nggak usah banyak omong gitu. Ini aja ini. Ya. Targetnya jelas, ASI tadi, kemudian kerjanya jelas. Semuanya panduannya kita Quran. Itu Mas Untung. Ya. Jadi jauh-jauh dari Pati nggak sia-sia. Betul-betul ngerti. Baca. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya
maka orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah terjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kalau kamu nggak membunuh, kamu yang terbunuh. Itu mau pidana. Jadi teorinya iman, hijrah, tadi sholat 3 dimensi. Makanya sholatnya yang terakhir sholat dalam arti syahid. Kalau orang yang mati syahid nggak perlu disolatin. Kenapa coba? Kenapa logikanya nggak perlu disolatin? Karena sudah sholat. Kapan dia mensolatkan? Waktu mensujudkan pemikirannya, mensujudkan ekonomi, politik, budaya, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Tadi, kalau nggak kamu membunuh, kamu terbunuh. Jadi clear gitu tuh. Keimanan kita sempurna, baru bisa hijrah, perpindahan nilai, baru kita bisa berjihad. Dan itu yang ini, yang terakhir nih. Saya mau nanya, kalian pada mau masuk surga? Mau? Nah, buka surat 3. Jangan nanti mau-maunya doang tapi nggak konsep. Surat 3 ayatnya 142 dan 145. Ya. Nah, ini pendalaman setelah orang masuk Islam itu diarahkan begini dulu. Arimatea ini jangan sebenarnya ngerti nggak ada uswahnya gimana contohnya. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Ayat 146-nya, yang sabar tuh kayak kumaha? 146. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Nah, nabi perang apa cicing wae? Coba ulangin lagi. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Nah, terus Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lemah, tidak lesu, tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Hanya orang yang sabar. Jadi mentalitas Arimatea sebagai pengurus, saya minta ini jadi pedoman. Jihad fisabilillah dengan mentalitas kesabaran, tidak lemah, tidak lesu, tidak menyerah kepada keadaan. Harus jadi mentalitas. Kalau nggak ada, nggak bisa disebut pengikut Nabi. Orang Nabi perang. Ya, jadi kalau Islam diartikan cuma jikir-jikir aja, tahlilan aja, kemudian maulidan, nggak ada perang dong. Nabi perang. Nah inilah saat-saatnya banyak orang salah paham kepada Islam. Kita Arimatea, jangan orang udah masuk Islam terus dibida oleh kita, kitanya juga brengsek, tambah hancur nanti Islam umat. Walaupun kita tahu pernik-pernik kejadian kasus seperti Iwan terangkan banyak, tapi itu case lah, per kasus saja itu. Yang penting dia tuh masuk Islamnya itu. Maka oleh karena itulah saudara-saudara, guidance yang tadi Quran sudah saya sampaikan semua. Dengan pendekatan Osdibedil, insya Allah dalam waktu bentar aja Tijarah dan Tabuk. Itu janji Allah. Dan Allah kasih kekuasaan pada kamu yang beriman. Di bumi, bukan di akhirat. Itu udah kita bahas. Yang surat An-Nur ayat 55. Nah akhirnya saudara-saudara, satu hal lagi, dalam berdakwah jangan kita minta upah atau minta imbalan, jangan. Ini penting. Biasa aja Anda bagus, tapi anak buah kan belum tentu meres sana meres ini, ya.
Nah, jadi dasarnya surat 25 ayat 57. Supaya kalian mengerti berdakwah kita itu hanya karena Allah. Istilahnya jangan cari makan dari begini-begini. Cari makan tuh saya advokat, Anda apa guru, Anda apa kasih usaha apa, itu cari makan situ, maisha namanya. Tapi berdakwah ini idealisme kita. Gak boleh minta-minta fulus, amplopihim. Makanya kalau orang yang berdakwah karena amplop, nggak dakwahnya keluh. Anda pernah dengar dakwah di TV bicara kayak begini? Nggak bisa, karena udah disetel. Kalau mau ngomong di TV begini, begono begini. Apa? Emang terkenal, tapi apa artinya? Nothing gitu. Bahkan berat janji Allah itu. Kabur makton indallahi antakulu malatafal. Benci sama orang yang ngomong tapi nggak dikerjain. Saya berani ngomong ini ya semua sudah berusaha saya kerjain sampai masuk penjara. Jadi nggak omdo. Nah saya minta Anda juga begitu. Kebuntuan kita selama ini kalah karena kita penakut, pengecut. Itu yang paling dibenci oleh Allah, pengecut. Pakai logika coba, juga dipakai. Allah maha kuasa, Allah maha segalanya. Lawannya cuma setan. Setan ciptaan Allah, ya nggak mungkin bisa ngalahin Allah. Kok kalian takut? Ngerti gak? Logika, jelas ya? Pakai rumusnya. Kalau kalian berani, mereka takut. Kalau kalian takut, mereka berani. Kalau kalian berani, mereka berani, ya sudah perang. Itu dong. Jangan kalau berani itu gimana, kita kan begini, kita kan pakai rumus itu. Kalau penakut, mereka berani. Kalau kalian berani, mereka takut. Tapi kalau mereka berani juga, ya perang. Itu baru ngeri orang lihat kita. Itulah pribadi Umar. Dicontohkan oleh Umar. Rasul mendidik Umar, Rasul mendidik Abu Bakar, Rasul mendidik Utsman, Rasul mendidik Ali. Nah, jadiin uswah. Bikin perkaderan, ada Darul Arqam. Anda bikin dong. Sebenarnya ada 6 contoh uswah Nabi. Tapi waktu kita nggak cukup, saya bikin buku, nanti buku saya bagi. Yang teori uswah. Jadi kan tadi saya udah bilang ada Quran, ada Sunnah, ada Nah ini. Nah, kalau udah ada uswah, Anda harus bersyukur. Setelah bersyukur, Anda istiqomah. 3 ini, 5. Allah, Rasul, uswah, bersyukur, istiqomah. Kalau ini terjadi, terciptalah yang Anda maksud tadi, rahmatan lil alamin. Anda ngarepin rahmatan lil alamin tapi tidak mengerti 5 ini, nggak mungkin. Mesti 5 itu ditembus dulu. Beriman yang benar kepada Allah, beriman kepada Rasul juga, dan contoh uswah para nabi. Karena yang datengin Firaun namanya Musa, kita contoh Nabi Musa. Yang di penjara namanya Nabi Yusuf, itu uswah Nabi Yusuf. Jadi jangan Anda mengelak kalau pada akhirnya harus dipenjara. Dan ingat satu lagi teori, kalau Anda sudah bicara gerakan, jangan pikirkan hukum. Jangan, ya dihukumlah. Tapi kan balasannya dari Allah ada di jalan. Tapi kalau kamu tidak membunuh, kami yang dibunuh. Jelas? Nah, ini militansi. Kalau orang udah seperti ini, insya Allah Allah rahmatin. Mohon dilindungi Allah. Ya kan? Jangan lagi nyumput-nyumput. Ijhadu bi ana muslimin. Saya muslim, lo mau apa? Gitu. Nah, baru orang gitu. Kalau enggak, kalian dilibas aja. Semoga jelas. Saya kira diakhiri penutup doa oleh Pak Umo sebagai ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.